Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Habibina wa syafina maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabad. Anak-anakku, mari patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kita kesehatan. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kita kenikmatan beribadah. Mengapa harus bersyukur? Karena karunia yang Allah berikan kepada kita begitu sangat banyaknya. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Dalam kondisi yang saat ini wajib kita bersyukur dalam hal apapun itu, termasuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga Allah mentakdirkan kita untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Oke, santriwan dan santriwati yang dirahmati melainkan Allah Subhanahu wa taala. Momen kali ini kita daring kurang lebih 2 pekan. Tapi walaupun dengan daring kita niatkan untuk talabul ilm. Rasulullah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Jadi barang siapa yang berjalan meniti jalan semata-mata untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Walaupun daring, niatkan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu faridatun ala kulli muslimin wa muslimat, kewajiban bagi muslim laki-laki dan perempuan. Nah, materi kali ini adalah materi PAI ya, tentang bab yang kelima, membahas tentang bagaimana menjadi insan yang mulia. Pada kali ini ada 3 aspek yang bisa menghantarkan seseorang itu menjadi mulia. Ya, sesi yang pertama Ustaz akan membahas tentang mujahadatun nafs. Apa itu? Pengendalian diri. Mujahadah, bersungguh-sungguh untuk mengendalikan diri agar jangan sampai diri ini terjatuh kepada keburukan. Terus yang kedua adalah agar menghantarkan manusia itu menjadi mulia adalah husnuzan. Apa artinya? Baik sangka baik kepada Khalik, kepada Allah, atau husnuzon, baik sangka kepada sesama manusia. Ini bisa menghantarkan manusia untuk menjadi mulia. Dan yang ketiga adalah ukhuwah. Kenapa? Karena aspek ubudiyah harus baik, hablu minallah. Kemudian karena kita makhluk sosial, maka aspek hablu minanas pun harus baik. Tapi yang pertama, lihat slide-nya. Mujahadatun nafs. Bagaimana seorang bisa harus mengendalikan diri? Bahasa lainnya adalah self control. Ya. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa santriwan dan santriwati harus mujahadatun nafs? Berusaha untuk mengendalikan diri. Kenapa? Karena unsur manusia itu terdiri dari beberapa aspek. Ruhiyah, iya, jasadiyah, iya, fikrah, iya. Maka hakikat insan itu, ya, hakikatnya itu adalah lemah. Hakikat manusia itu, hakikatnya itu adalah jahil, bodoh. Hakikat manusia itu adalah fakir. Maka tidak ada yang memberikan ilmu, tidak ada yang memberikan kekuatan, tidak ada yang memberikan yang namanya kekayaan, baik akhlak secara zahir atau batin, baik secara manawi, adalah kecuali Allah. Maka ketika jiwa kita tidak bisa berusaha untuk
mujahadatun nafs, mengendalikan diri, maka yang terjadi di dalam Al-Quran ulaika kal an'am, mereka itu seperti apa? Hewan ternak, balhum adhal. Kita lihat bagaimana orang yang tidak berusaha untuk mujahadatun nafs, banyak yang kejadian ya, yang dia lepas kontrol, narkoba, pergaulan bebas, kemudian bunuh diri, na'udzubillah sama na'udzubillah. Maka ini harus kita berusaha untuk mujahadatun nafs. Next, apa sih makna dari pengendalian diri atau mujahadatun nafs? Ya, adalah keinginan mengontrol diri dengan menempatkan diri pada posisi terbaik. Artinya apa? Mengetahui ainal khairi wa aina syarr. Kita harus tahu mana yang baik dan kita kerjakan yang baik itu, mana yang buruk dan ditinggalkan yang buruk itu. Itu ada salah satu. Maka zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguannya, petunjuk. Maka salah satu dari potensi kita untuk menjadi mulia adalah pengendalian diri agar tahu mana baik, mana buruk. Apa saja yang harus kita kendalikan? Jiwa, nafsu. Nafsu ammaratu bisu. Laisa sadidu bil quwwah. Rasulullah mengatakan, siapa sih orang yang terkuat itu? Orang yang kuat bukanlah kuat fisiknya, jagoan, tapi di sisi lain orang yang kuat itu adalah orang yang mengendalikan diri. Rasulullah mengatakan bahwa bukan disebut orang yang kuat itu adalah kuat bulatnya. Bukanlah orang yang kuat itu adalah kuat fisiknya. Dalam tanda kutip, di sisi lain ada kekuatan itu. Tapi di sini adalah yang paling terkuat adalah bagaimana mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan kemarahan. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini salah satu poin yang penting harus kalian pahami. Di masa daring ini, potensi yang harus kalian kembangkan, amalan ilmu yang harus kalian lakukan adalah bagaimana realisasi ilmu itu kalian buktikan kepada kedua orang tua kalian, untuk berbakti, untuk menghormati antara satu dengan lain. Kemudian selanjutnya, pengendalian diri apa saja yang harus kita kendalikan? Lisan. Lisan kita harus kita kendalikan. Kenapa? Karena seorang muslim yang sejati itu adalah orang lain terjaga dari lisannya, tidak menyakiti, dari tangannya tidak menyebar informasi hoax, dari tulisannya tidak memprovokasi, membuat orang sakit hati atau mendatangkan perkara dusta. Apa yang harus dikendalikan? Telinganya. Kalian santri Imbos Insan Mulia adalah dilatih yaumiyahnya mendengarkan Al-Quran murojaah. Jangan sampai telinga kalian kemudian kalian gantikan dengan mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat. Mata kalian pun juga seperti itu. Mujahadatun nafs adalah bagaimana seluruh aspek dalam diri kita, mulut, tangan, telinga, mata, harus kita jaga dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Kemudian santriwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apa? Kenapa pentingnya kita untuk mujahadatun nafs? Kenapa? Di sini adalah pengendalian yang selanjutnya adalah qalb. Rasulullah mengatakan bahwa fa inna fi jasadi mudghah. Di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal darah. Apa itu? Qalb. Iza salahat salahat jasadu kullu. Kalau baik tuh hati, maka baik seluruh. Wa iza fasadat fasada jasadu kullu. Kalau buruk, buruk semua. Nah, ini hati kita harus kendalikan. Harus husnuzon, baik sangka,
kemudian ikhlas, ya. Kemudian dia bersyukur. Bukan sebaliknya, hati dipenuhi dengan gundah gulana, hati dipenuhi dengan rasa benci, hati dipenuhi dengan rasa dengki, maka ini tidaklah baik, akan berefek kepada keburukan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ana rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini ya Rasulullah. Ada seorang laki-laki, dua orang laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ausini, berikan aku wasiat, berikan aku nasihat ya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan marah. Faradda miraran, kemudian diulang lagi, ausini ya Rasulullah, ada kalimat lain enggak? La taghdab. Ausini ya Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Hadis rahul Bukhari. Maka santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu dari poin penting mujahadah nafs adalah bagaimana jiwa kita, diri kita, ya, jangan sampai ya kemudian ternodai dengan sesuatu. Konsep marah boleh, tapi dengan marah yang hak, yang benar. Marah ketika Islam dihina, marah ketika ada kezaliman, enggak, itu disyaratkan, disyariatkan. Tapi jangan sampai marah ini tidak terlampiaskan. Marah ini tidak bisa membuat pengontrolan diri sehingga menjadi sesuatu yang memudaratkan kalian. Kita lanjutkan. Pentingnya pengendalian diri. Kita lihat berapa banyak orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, berakibat keburukan, putus asa, stres, lepas kontrolnya, melampiaskan aktivitasnya dengan sesuatu yang buruk. Berapa banyak orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, mengekspresikan tenaganya dengan kenakalan remaja. Berapa banyak orang-orang yang melakukan keburukan dan seterusnya. Makanya penting, ikhwan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, santriwan santriwati, untuk mujahadah nafs. Pentingnya pengendalian diri selanjutnya adalah karena jiwa manusia ini cenderung kepada keburukan. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan hakikatnya itu keluh kesah. Kalau tidak dikontrol dengan kebaikan, maka akan banyak keluh kesah yang terjadi. Sifat manusia juga mencuri. Kalau tidak dikontrol, maka dalam kondisi pandemi ini dia akan banyak hal melakukan kezaliman, ghasab. Kemudian kazib. Seorang muslim sejati layak zib. Orang muslim sejati dia tidak berbohong. Hatta fil mizah, sampai dalam bercanda pun dia tidak berbohong. Sifat manusia juga al-ghadab, kecenderungan marah yang tak terkontrol. Ini juga jadi masalah. La taghdab, la taghdab. Kemudian apalagi sifat manusia itu kibr. Apa itu? Sombong. Merasa ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Merasa ana afdalu minhu, aku lebih utama daripada dia. Ana amharu minhu, aku lebih mahir, pintar daripada dia. Aku lebih baik daripada dia. Ini enggak baik. Dan inilah juga menjadi penyebab kenapa syaitan terlempar dan terlaknat dari surga, karena dia memvonis dirinya sebagai ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Pun akhirnya dia terlaknat ila yaumi yub'atsun, sampai hari yang tidak. Maka santriwan dan santriwati imbas ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya pengendalian diri. Pentingnya pengendalian diri juga, di samping kita
mengetahui mana yang buruk, kemudian kita tinggalkan. Pengendalian diri juga harus mengetahui sifat yang baik. Lawan dari yang buruk adalah baik. Sabar, yaitu salah satunya adalah kesabaran. Aqsamus sabar salasa. Kesabaran terdapat 3 poin. As-sabru 'ala ta'ah. Sabar pada ketaatan. Sabar tilawatul Quran. Sabar murajaatul Quran. Sabar ibadah. Sabar puasa. Sabar salat jamaah bagi laki-laki. Ini penting. As-sabru 'ala ma'siyah. Sabar yang kedua adalah sabar untuk tidak melakukan maksiat. Ini haram, ini maksiat. Harus sabar. As-sabru 'alal bala. Yang ketiga adalah sabar kepada bala musibah. Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mereka terima musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La taqul kadza wa kadza. Jangan sampai kita mengatakan seandainya seperti ini, seandainya seperti ini. Itu akan membuka pintu setan. Kemudian sifat baik juga dalam pengendalian diri adalah berhati-hati, teliti. Ya. Karena Rasulullah mengajarkan seorang muslim itu harus teliti, harus baik, ya. Itqan, mungkin dia. Kemudian samping itu juga dia harus jujur. Nah, ini modal utama Rasulullah SAW dari bab yang sebelumnya. Kenapa Rasulullah bisa sukses adalah salah satunya adalah dia mempunyai sifat apa? Siddiq. Ya, amanah, siddiq. Di umur 40 tahun Rasulullah SAW mempunyai gelar siddiq. Dan dia diakui oleh musuh ataupun kawan dan musuh. Siddiq. Dan ini kunci kesuksesan kalian ketika kalian jujur. Kemudian selanjutnya bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzab. Kalau kalian bersyukur, kita bersyukur, Allah akan nambahkan nikmat, kalau tidak azab Allah. Kemudian pengendalian diri selanjutnya adalah terhindar gelisah. Orang-orang yang beriman itu tidak gelisah, dia serahkan diri kepada Allah. Obatnya apa? Baca Quran. Obatnya berzikir, ala bi zikrillah tatmainnul. Terhindar dari sifat cemas. Tidak usah cemas, tenang. Dalam kondisi COVID ini seperti ini tetap maksimalkan, ikhtiarkan protokol kesehatan dan ikhtiarkan protokol doa. Setelah itu bertawakal kepada Allah. Kemudian pengendalian diri itu hindarkan sifat iri dan pemarah. Santriwan dan santriwati dan rahmatul Allah Subhanahu wa taala. Pengendalian diri ini yang terbesar adalah musuh jiwa manusia itu adalah dirinya sendiri. Semoga 1 poin materi tentang pengendalian diri ini bisa mengantarkan kita untuk lebih baik lagi, dan kedepannya kita memohon kepada Allah semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.